30 seconds. Fifteen seconds. تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urismuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan barokah. Kita lanjutkan pengajian kita. Halaman 74. Halaman 74. Kita tata hati kita. Betul-betul kita niati karena Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abu Quraibin, haddatsana Abdullah bin Numairin wa Abu Muawiyah anil Amashi an Amri bin Murrata an Abil Bakhtari an Abi Sa'idin. Qala berkata siapa Abi Sa'id, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahkir, janganlah meremehkan. La yahkir, janganlah meremehkan. Sapa ahadukum, salah satu kamu sekalian, nafsahu, pada dirinya ahad. Nafsahu, pada dirinya ahad. Nabi bersabda, yaitu janganlah kalian meremehkan dirimu sendiri. Janganlah kalian meremehkan dirimu sendiri. Kalau berkata mereka sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wahai Nabi, kaifa, bagaimana, yahkiru, meremehkan, yahkiru, meremehkan, sapa ahaduna, salah satu kami, sapa ahaduna, salah satu kami, nafsau, pada dirinya, nafsau, pada dirinya. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana caranya atau prakteknya orang meremehkan dirinya sendiri? Kaifa yakiru haduna nafsahu. Biasanya orang meremehkan ya kepada orang lain, tapi kok ini meremehkan dirinya sendiri. Itu bagaimana prakteknya? Bagaimana caranya wahai Nabi? Qala bersabda siapa Nabi? Qala bersabda siapa Nabi? Yaitu yaro, melihat dia,
ahad. Yara melihat dia ahadukum tadi. Amron pada suatu perkara. Amron pada suatu perkara. Lillahi bagi Allah. Lillahi bagi Allah. Maksudnya ya haknya Allah. Alaihi wajib atas dia ahad. Alaihi wajib atas dia ahad. Fihi di dalam amrun, fihi di dalam perkara. Fihi di dalam amrun itu perkara itu maqalun ucapan. Maqalun ucapan. Ucapan ini bisa nasihat atau yang mengingatkan. Tapi summa la yaqulu, kemudian tidak mengatakan dia ahad, kemudian tidak mengatakan dia ahad fi di dalam amrun, fi di dalam perkara. Jadi Nabi menjawab. Prakteknya yaitu orang mengetahui perkara, orang yang mengetahui perkara yang haknya Allah, dia itu wajib nasihati, dia itu wajib mengingatkan, atau dia itu wajib untuk memberitahu, tapi kemudian dia tidak mau mengatakannya, atau kemudian dia tidak mau menasehatinya, atau tidak mau mengingatkannya. Padahal haknya Allah, dia tahu itu harus mengingatkan, harus nasihati. Gitu. Tapi dia tidak mau nasihati, tidak mau mengingatkan. Contohnya seperti tahu temannya salah, menyimpang dari peraturan agama. Seharusnya dia itu wajib untuk mengingatkan, wajib untuk menasihati, tapi dia tidak mau menasihati, dia tidak mau mengingatkan. Itu jadi summa la yaqulu fi. Fayaqulu maka berfirman sapa Allah. Fayaqulu maka berfirman sapa Allah azza wa jalla, azza ma mulia wa jalla dan maha agung. Azza ma mulia wa jalla dan maha agung, lahu pada dia ahad, lahu pada dia ahad, yaumal kiamah besok hari kiamat, yaumal kiamah besok hari kiamat. Allah berfirman atau isinya, ma mana'aka antakula fi kadza wa kadza. Ma apakah mana'aka yang mencegah apa ma? Manakah yang mencegah apa maka kepada engkau, engkaunya ahad. Manakah yang mencegah apa maka kepada ahad, antakula bahwa berkata kamu fikadza di dalam begini, maksudnya ya urusan begini, wakadza dan begini, wakadza dan begini. Nah itu. Maka terangannya ya, maka besok hari kiamat Allah akan berkata kepada dia, atau Allah akan berfirman kepada dia, ma mana'aka antakula fi kadza wa kadza. Jadi isi firman-Nya Allah atau isi perkataannya Allah yaitu, apa yang mencegah kamu untuk mengatakan begini dan begini? Apa yang mencegah kamu untuk mengatakan begini dan begini? Maksudnya ya, kamu tahu kesalahan, kemaksiatan, kok kamu gak nasihati? Itu apa yang mencegah kamu untuk nasihati? Apa yang mencegah kamu untuk mengingatkan? Seharusnya kamu tahu kan, kalau itu salah, menyimpang kan harus diluruskan, harus diingatkan, harus dinasehati. Tapi kamu kok gak mau mengingatkan.
Fayaqulu maka menjawab dia. Fayaqulu maka menjawab dia Ahad. Fayaqulu maka menjawab dia Ahad. Khosyatun nas. Karena takut pada manusia. Khosyatun nas karena takut pada manusia. Dia menjawab, adanya aku tidak mau mengingatkan ya Allah, atau adanya kami tidak mau menasihati, yaitu karena kami takut kepada manusia. Karena kami takut kepada manusia. Jangan-jangan kalau aku nasihati, kalau aku luruskan, nanti maishaku diputus, aku di PHK, atau jangan-jangan nanti aku diancam apa gitu. Jadi berhubung takut pada manusia, takut pada orang lain atau orang yang dinasihati itu, akhirnya kewajiban untuk mengingatkan tertahan, tidak jadi mengingatkan. Fayaqulu maka berfirman siapa Allah? Fayaqulu maka berfirman siapa Allah? Fa iyaya kunta haqqa antahsya. Fa iyaya maka kepadaku Allah. Fa iyaya maka kepadaku Allah. Itu kalau ada titik, titiknya dibuang saja. Fa iyaya terus titik kan itu. Di sela-selanya itu dibuang aja. Fa iyaya maka kepadaku kunta ada engkau Ahad. Kunta ada engkau Ahad. Ahadukum tadi. Iku ahakko lebih berhak. Lebih berhak ini maksudnya ya wajib. Antahsya. Bahwa khawatir engkau Ahad. Antahsya bahwa khawatir engkau Ahad. Terus Allah menanggapi. Sebenarnya hanya kepadakulah kamu wajib atau ya harus untuk khawatir. Nah itu, jadi sebenarnya hanya kepadakulah kamu wajib untuk takut, wajib untuk khawatir, bukan kepada manusia. Hanya karena takut pada manusia yang dia wajib untuk mengingatkan, malah tidak dikerjakan. Nah itu. Jadi karena takut manusia malah tidak menetapi perintahnya Allah. Adapun cara mengingatkannya kan ya sudah ada petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam hadits dijelaskan, man ro'a minkumul munkaro fal yughayyirhu biyadihi. Nah itu, jadi barang siapa yang tahu kemungkaran maka hendaklah mengingatkan. Maka dalam mengingkarinya atau yang mengingatkan dengan tangannya sendiri secara langsung bisa. Failam yastati fabi failam yastati fabilisani. Maka seandainya tidak mampu dengan tangannya atau secara langsung ya dengan dengan ucapan atau fabilisani itu lewat orang lain. Nah itu, kalau memang itu yang salah, nah itu anaknya, kita nggak berani untuk langsung mengingatkan anaknya, ya lewat orang tuanya. Nah itu, fa'ilam yastati fabiqolbih, lewat orang lain juga tidak berani, nah itu, ya fabiqolbih, ya paling tidak hatinya itu ingkar kalau perbuatannya itu salah. Tapi wadzalika adhaful iman. Tapi mengingkari itu termasuk keimanan yang paling lemah. Keimanan yang paling lemah. Gitu. Itulah berarti menunjukkan dalil tadi itu menunjukkan bahasanya kalau memang kita tahu hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan ya kita ingatkan sakpol kemampuan kita. Fiz Zawaid, di dalam Zawaid, kitab Zawaid, isnaduhu, isnadnya hadis di atas itu, hadis di atas itu ikut sahihun sahih.
Rijaluhu dan perawi-perawinya hadis. Warijalu dan perawi-perawinya hadis iku thiqatun, kuat. Kuat atau ya bisa dipercaya. Bisa dipercaya. Jadi karena hadis sahih. Ya, jadi makanya itu hadis sahih karena perawi-perawinya hadis yang meriwayatkan hadis ini itu merupakan perawi-perawi hadis yang bisa dipercaya, yang sikot. Hadatsana Yasub bin Ja'farin Ar-Rahabiyyu ambanal Walid bin Muslimin samitu ibnu Jabirin yaqulu. Qala berkata siapa Ibnu Jabir, samitu mendengarkan aku Abu Abdurrabbih pada Abu Abdurrabbih. Yaqulu berkata siapa Abu Abdurrabbih, samitu mendengarkan aku Muawiyah pada Muawiyah. Yaqulu berkata siapa Muawiyah, samitu mendengarkan aku Muawiyah an-Nabiyya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu berkata siapa Nabi atau bersabda siapa Nabi, lam yabqa, tidak tertinggal atau tidak tersisa, tidak tertinggal minat dunia dari dunia, minat dunia dari dunia ila balaun, apa ila balaun kecuali cobaan, cobaan bagi orang iman, wa fitnatun dan kerusakan. Kerusakan ini ya bagi orang kafir. Nah, jadi di dunia ini yang tersisa, yang tertinggal itu hanyalah semakin lama semakin banyak cobaan bagi orang iman dan fitnah atau kerusakan bagi orang yang tidak iman. Nah itu kejadiannya sama menimpa pada umumnya manusia, tapi kalau itu bagi orang iman berarti ya itu namanya cobaan, tapi kalau bagi orang yang tidak iman itu berarti namanya kerusakan. Hadatsana Yunus bin Abdul Ala, hadatsana Muhammad bin Idrisa Asy-Syafi'i, hadatsani Muhammad bin Khalidin Al-Janadiyyu an Abbani bin Salihin anil Hasan an Anas bin Malikin anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda siapa Nabi. Qala bersabda siapa Nabi, la yazdadu, tidak bertambah. La yazdadu tidak bertambah apa alamru perkara. Apa alamru perkara ila kecuali bertambah syiddatan. Syiddatan beratnya. Jadi Nabi bersabda mengerjakan agama, jadi mengerjakan atau melaksanakan peraturan agama itu semakin lama semakin bertambah beratnya. Semakin lama itu semakin bertambah beratnya. Nah itu karena ya memang cobaannya semakin lama semakin berat. Semakin lama semakin banyak sekali macam-macam cobaan itu. Wala dan tidak bertambah, maksudnya opat dunia ila kecuali idbaron membelakanginya dan semakin lama dunia itu sebenarnya semakin membelakang, semakin meninggalkan kita. Jadi dunia itu semakin lama semakin membelakangi kita. Karena menghadap hari kiamat, menghadap hari akhir, berarti semakin lama dunia itu sebenarnya semakin menjauhi dengan kita, membelakangi kita. Wala dan tidak bertambah sapa nasu manusia. Wala dan tidak bertambah sapa nasu manusia ila kecuali syuhan pelitnya. Dan semakin lama manusia itu semakin bertambah pelitnya. Dan semakin lama manusia itu semakin bertambah pelitnya. Maksudnya pelit dalam kebaikan. Pelit dalam kebaikan. Wala takumu dan tidak akan terjadi. Wala takumu dan tidak akan terjadi. Apa as-saatu kiamat?
apa satu kiamat ila kecuali ala syirorin nas, atas sejelek-jeleknya manusia, atas sejelek-jeleknya manusia. Dan kiamat tidak akan terjadi, dan kiamat tidak akan terjadi kecuali waktu itu, saat itu yang ada ya hanya orang-orang yang jelek, orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, yang tidak beribadah kepada Allah. Nah, itu seperti yang dijelaskan di dalam sebuah riwayat di hadis Bukhari itu, min syirorin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahyaun. Jadi min syirorin nasi man tudrikuhumus sa'atu wa hum ahyaun. Jadi termasuk sejelek-jeleknya manusia yaitu orang yang merasakan atau yang mengalami hari kiamat dalam keadaan dia masih hidup, itulah orang-orang yang paling jelek itu. Jadi sejelek-jeleknya orang itu orang yang menjumpai hari kiamat dalam keadaan dia masih hidup. Nah, terus di mana orang yang baik? Karena orang yang baik sebelum kiamat itu sudah dicabut nyawanya dulu oleh Allah, sudah dihilangkan dulu oleh Allah, sampai yang ada itu tidak mengenal Allah, tidak mengenal Tuhan. Nah, itu loh, bahkan kewajibannya, syariatnya apa di dalam ibadah kepada Allah itu nggak ngerti. Apa itu sholat, apa itu zakat, apa itu puasa, apa itu haji, nggak tahu. Nah, itulah orang yang paling jelek. Walal Mahdi, dan tidak ada opal Mahdi, Imam Mahdi. Imam Mahdi itu orang atau imam yang mendapatkan petunjuk. Ila kecuali Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, Nabi Isa maksudnya. Dan tidak ada Imam Mahdi yang pol, dan tidak ada Imam Mahdi yang pol kecuali ya Isa bin Maryam. Karena banyak imam-imam Mahdi yang ada atau yang muncul, tapi di antara Imam Mahdi, imam atau pemimpin, imam yang mendapatkan petunjuk yang paling pol yaitu Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, hadatsana Ubaidullah ibn Musa, an Isra'ilah, an Asimin, an Zirin, an Sufyan ibn Asalin qala. Qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min kibalil maghribi syamsi, sesungguhnya di arah tempat terbenamnya matahari, sesungguhnya di arah tempat terbenamnya matahari. Di arah terbenamnya matahari kan berarti di barat. Apa baban sebuah pintu, apa baban sebuah pintu maftuhan yang terbuka, maftuhan yang terbuka. Jadi di barat, di sebelah barat atau ya di arah tempat terbenamnya matahari itu ada sebuah pintu yang selalu terbuka. Sebab pintu yang terlalu terbuka. Arduhu, lebarnya pintu itu, sab'una sanah, perjalanan 70 tahun. Jadi luasnya atau lebarnya pintu itu ya. Jadi lebarnya pintu itu ya, lebarnya 80, perjalanan 70 tahun. Jadi umpama orang naik kendaraan menjalaninya itu 70 tahun, saking luasnya. Fala yazalu, maka tidak henti-hentinya, fala yazalu, maka tidak henti-hentinya, apa dzalikal bab, demikian itu pintu, apa dzalikal babu, demikian itu pintu, maftuhan terbuka, maftuhan terbuka, lit taubati, untuk penerimaan tobat, untuk penerimaan tobat
hatta sehingga tatalua terbit, hatta sehingga tatalua terbit apa asyamsu matahari, apa asyamsu matahari min nahwihi dari arah tempat terbenamnya matahari, dari arah tempat terbenamnya matahari. Arah tempat terbenamnya matahari maksudnya dari barat. Jadi sampai matahari terbit dari barat, minawi dari barat, berarti sampai hari kiamat. Biasanya matahari terbit kan dari timur, lah ini terbit dari barat berarti sudah kiamat ini. Dan pintu tersebut selalu terbuka, dan pintu tersebut selalu terbuka untuk penerimaan tobat, untuk penerimaan tobat sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Jadi pintu itu terbuka terus sampai hari kiamat, terbuka untuk menerima hambanya Allah yang mau bertobat. Nah itu sebesar apapun, sebanyak apapun mengerjakan dosa, tapi kok mau bertobat, Allah akan mengampuninya. Nah, pintu itu selalu terbuka untuk menerima tobatnya hamba sampai hari kiamat. Faidah tolat, maka ketika telah terbit apa matahari, maka ketika telah terbit apa matahari, minnawi dari arah tempat terbenamnya matahari, minnawi itu dari barat, berarti dari arah tempat terbenamnya matahari berarti dari barat. Jadi ketika matahari itu terbit dari barat, lam yanfa, maka tidak bermanfaat, maka tidak bermanfaat nafsan pada diri atau pada seseorang, pada diri, apa imanwa keimanannya nafsan, apa imanwa keimanannya nafsan, lam takun yang belum ada dia nafas, lam takun yang belum ada dia nafsun atau nafsan itu, iku amanat iman dia, iku amanat iman dia nafsun itu, min qablu dari sebelumnya, sebelumnya keluarnya matahari dari barat, sebelum terbitnya atau ya keluarnya matahari dari barat, maksudnya sebelum hari kiamat itu. Au atau kasabat belum mengerjakan dia nafsun, au atau kasabat belum mengerjakan dia nafsun atau nafsan itu, belum mengerjakan dia, fi imaniya di dalam keimanannya nafsun, fi imaniya dalam keimanannya nafsun, khairon pada kebaikan, khairon pada kebaikan. Nah itu, jadi ketika matahari terbit dari barat, ketika matahari terbit dari barat, maka keimanannya seseorang tidak akan bermanfaat baginya. Maka keimanan seseorang tidak akan bermanfaat bagi dia yang sebelum matahari terbit dari barat itu dia memang belum iman, dia belum iman, atau iman, sudah iman tapi belum mengerjakan kebaikan sama sekali. Nah itu loh ya, jadi ya sama, percuma. Nah itu loh, sebelum matahari terbit dari barat dia belum pernah iman, ketika matahari terbit dari barat baru dia menyatakan iman, atau menyatakan iman, percaya kepada Allah, menyembah Allah, percuma, tidak akan diterima, karena sebelum matahari terbit dari barat itu dia belum iman, atau sebenarnya sudah iman sebelumnya. Jadi sebelum matahari terbit dari barat itu dia sudah iman sebenarnya, hanya hatinya iman tapi belum pernah berbuat kebaikan sama sekali. Jadi hanya dalam hati tapi belum pernah dibuktikan dengan tindakan. Maka ketika matahari terbit dari barat kok dia baru iman, baru ibadah, nah itu loh, baru bertindak, maka keimanannya itu tidak akan bermanfaat bagi dia, percuma, karena tidak diterima oleh Allah. Hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Numairin wa Ali bin Muhammadin qala hadatsana Abu Muawiyah hadatsana al-A'masyu an Syakikin an Hudzaifah qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ad-Dajjalu Dajjal iku a'waru ainil yusra. A'wanu ainil yusra apa itu? Buta mata yang kiri. Buta matanya yang kiri. Jadi mata sebelah kiri itu buta. Jufalu sya'ri, yang lebat rambutnya. Lebat rambutnya. Jadi Nabi itu juga mensifati atau menerangkan keadaan Dajjal. Keadaan Dajjal atau ya tanda-tanda Dajjal itu, yaitu matanya sebelah kiri buta, rambutnya lebat. Mahu bersama Dajjal jannatun, surga, wanar dan neraka. Jadi dia atau Dajjal itu juga membawa surga dan neraka. Jadi dia itu juga membawa, istilahnya apa ya, orang melihat itu banyak kenikmatan bagaikan surga. Dan juga dia membawa ancaman, membawa neraka. Nah itu loh, membawa seakan-akan banyak ancaman-ancaman yang mengerikan. Membawa api, membawa siksa, berbagai macam siksaan-siksaan. Ketahuilah fanaruhu, maka nerakanya Dajjal, jadi api nerakanya Dajjal itu ikut jannatun, surga, maksudnya surganya Allah yang sebenarnya, surganya Allah yang sebenarnya. Wa jannatu, dan surganya Dajjal, narun, api neraka. Api neraka maksudnya api nerakanya Allah yang sebenarnya. Jadi ketahuilah, api nerakanya Dajjal itu sebenarnya surganya Allah. Surganya Allah. Dan surganya Dajjal, kenikmatan-kenikmatannya di bawah Dajjal, itu merupakan api nerakanya Allah yang sebenarnya. Makanya kita jangan terjebak. Nah itulah, dengan kemewahan-kemewahan, keindahan-keindahan, kebaikan-kebaikan yang dibawa oleh Dajjal. Kalau kita memilih kenikmatannya di bawah Dajjal, berarti kita akan terjerumus masuk ke nerakanya Allah. Nah, kalau kita menolak kenikmatan-kenikmatannya Dajjal, kemewahan-kemewahan Dajjal, nah, memang ya resikonya berat. Nah, itulah, mungkin akan menghadapi siksaan, menghadapi ancaman, tapi sebenarnya itulah surganya Allah yang hakiki. Itulah sebenarnya surganya Allah yang hakiki. Nah, itu makanya kita jangan silau dengan kemewahan-kemewahan yang ditawarkan oleh Dajjal. Dan zaman Nabi itu pengaruh dari Dajjal itu belum ada. Tapi Nabi sudah memberikan sinyal, dan Nabi juga memberikan tanda-tanda kemunculannya Dajjal. Lah kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini supaya hati-hati, jangan sampai terpengaruh. Hadatsana Nasr ibnu Aliyin al-Jadhamiyu wa Muhammad ibnu Basharin wa Muhammad ibnu Musanna qalu, berkata mereka, hadatsana Rawhu ibnu Ubadata hadatsana Sa'id ibnu Abi Arubata an Abi Tayyah anil Mughirati bani Subai'in an Amri bin Khuraithin an Abi Bakri As-Siddiq qala, berkata siapa Abu Bakar As-Siddiq, hadasana bercerita kepadaku Abu Bakar sapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Isinya, anak Dajjal, sesungguhnya Dajjal, iku
yakhruju akan keluar siapa Dajjal, yakhruju akan keluar siapa Dajjal min ardin dari bumi bil masyriqi di sebelah timur, bil masyriqi di sebelah timur, yaitu timurnya kota Madinah, timurnya kota Madinah. Yuqalu dikatakan laha pada ardin, yuqalu dikatakan laha pada ardin bumi itu, laha pada ardin atau pada bumi, Khurasan, daerah Khurasan, daerah Khurasan. Nah, itu jadi Nabi bercerita bahwa sesungguhnya Dajjal itu akan keluar dari daerah sebelah timur yang namanya Khurasan. Jadi Dajjal itu akan keluar, akan muncul dari wilayah Khurasan atau dari daerah di sebelah timur yang bernama Khurasan, timurnya Madinah ini. Yatba'uhu mengikuti hu pada Dajjal, yatba'uhu mengikuti hu pada Dajjal sapa aqwamun beberapa kaum, sapa aqwamun beberapa kaum, karena wujuhum seakan-akan sesungguhnya wajah mereka kaum, seakan-akan sesungguhnya wajah mereka kaum, al-majanu iku al-majanu perisai, al-majanu perisai, al-mutaraqatu yang dibungkus, al-mutaraqatu yang dibungkus. Jadi wajahnya itu lebar-lebar, wajahnya itu lebar-lebar. Jadi kemunculannya Dajjal itu diikuti oleh kaum yang wajahnya itu seperti perisai yang dibungkus. Jadi kemunculannya Dajjal itu diikuti oleh kaum yang wajahnya seperti perisai yang dibungkus. Jadi wajahnya itu lebar-lebar, wajahnya lebar-lebar. Jadi Nabi itu juga menjelaskan keadaan atau tanda-tanda kemunculannya Dajjal ini, ciri-ciri kemunculannya Dajjal itu. Nah, tujuannya supaya umatnya Nabi itu bisa mendeteksi, bisa mengetahui, sehingga bisa mengantisipasi biar tidak sampai terpengaruh. Karena kemunculannya Dajjal itu memang sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat. Gitu loh. Karena Dajjal seperti di atas tadi juga membawa kenikmatan-kenikmatan masalahnya. Jadi kenikmatan-kenikmatan yang instan, kebahagiaan-kebahagiaan yang instan. Begitu juga ancaman-ancaman yang instan. Kalau tidak mengikuti, resiko bisa dirasakan langsung. Jadi berat memang. Nah itulah. Nah, Nabi sudah memberi sinyal-sinyal itu, kemunculannya itu. Dan juga ciri-ciri untuk bisa diketahui oleh umatnya, biar tidak terpengaruh. Hadatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah, hadatsana Fadl ibn Tukainin, an Sufyanah, anil Jurairi, an Abi Usmana, an Handalata al-Katibi. Handalah al-Katib, al-Katib itu juru tulis. At-Taimi, At-Tamimi, Al-Usayyidi. Qala berkata siapa Handalah? Qala berkata siapa Handalah? Kuna ada aku Handalah inda Rasulillah, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakarna maka ingat kami al-janata pada surga, wan naro dan pada neraka. Ingat surga dan neraka. Karena hatta sehingga ka'anna ro'yal aini, ka'anna ro'yal aini, seakan-akan sesungguhnya kami ro'yal ain. Ro'yal ain itu pandangan mata. Pandangan mata maksudnya mengetahui dengan jelas. Mengetahui dengan jelas. Jadi ketika kami berada di
samping Nabi. Ketika kami berada di samping Nabi, maka kami selalu ingat surga dan neraka. Selalu ingat surga dan neraka sampai surga dan neraka itu tampak, seakan-akan tampak jelas di hadapan kami. Nah itu. Jadi sampai surga dan neraka itu jelas berada di depan kami. Jadi ketika berada di samping Nabi itu, apa istilahnya itu? Surga neraka jelas di hadapan kami, maksudnya keimanan kami itu meningkat. Nah itu. Jadi mendengar nasihat Nabi, mendengar istilahnya apa itu, kalimat-kalimat yang terucap dari Nabi, seakan-akan itu langsung masuk di dalam sanubari. Surga ya jelas di depannya, neraka ancaman juga jelas berada di depannya. Jadi memang takut ya takut betul, semangat karena melihat pahala, melihat surga, yes, betul-betul semangat. Jadi keimanannya itu luar biasa ketika berada di samping Nabi. Terus fakumtu maka berdiri aku, Handolah. Fakuntu maka berdiri aku, Handolah, ila ahli pada keluargaku, wawalati dan anak-anakku, wawalati dan anak-anakku. Fadhahiktu maka tertawa aku, walaibatu dan bermain aku, bermain-main aku. Nah itu. Lah, ketika berdiri lalu pergi menuju keluarganya dan anak-anaknya. Jadi setelah selesai dari Nabi lah, setelah selesai dari Nabi berdiri menuju keluarganya, jadi kembali ke rumahnya. Nah itu. Nah di situ tertawa dan bermain-main. Tertawa dan bermain-main. Maksudnya apa? Lupa sudah. Lupa. Kalau ketika berada di samping Nabi, keimanan langsung melejit, meningkat. Nah ketika pulang udah lupa. Nah itulah, bermain, bercengkerama dengan anak istrinya, atau dengan istri dan anak-anaknya. Lupa surga dan neraka. Kalau berkata siapa Handolah? Kalau berkata siapa Handolah? Fadakartu maka ingat aku. Fadakartu maka ingat aku, aladzi pada yang atau pada sesuatu. Kuna yang ada kami, ikufi di dalam aladzi. Kuna ada kami, ikufi di dalam aladzi. Lalu aku ingat pada keadaan yang mana dalam keadaan itu aku ingat kepada Allah. Aku ingat kepada Allah, atau aku ingat kepada apa? Surga neraka. Aku ingat pada surga neraka. Nah itu. Jadi pada saat asik bermain-main dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya, ketawa-ketawa, lah tiba-tiba dia ingat pada waktu atau ya pada keadaan di mana di dalam keadaan itu dia ingat kepada Allah. Di mana dalam keadaan itu dia ingat pada surga dan neraka. Berarti apa? Ingat ketika berada di samping Nabi. Jadi langsung dalam hatinya itu apa ya istilahnya, tersadar, tiba-tiba tersadar pada keadaan di mana keadaan itu dia ingat kepada surga dan neraka, ingat kepada Allah. Lalu fakhrajatu maka keluar aku,
Fakharajtu maka keluar aku Handalah, falakitu maka bertemu aku Handalah Abu Bakrin pada Abu Bakar. Lalu Handalah keluar dari rumah, lalu ketemu Abu Bakar. Jadi keluar dari rumah terus ketemu Abu Bakar. Fakultu maka berkata aku Handalah, nafaqatu munafik aku. Wahai Abu Bakar, wah aku ini munafik ini berarti. Jadi ketemu Abu Bakar langsung dia mencurahkan isi hatinya. Wahai Abu Bakar, aku ini munafik. Waqala maka berkata Abu Bakar. Lalu Abu Bakar berkata, Ina sesungguhnya aku Abu Bakar lanaf alu niscaya mengerjakan aku pada kelakuan. Abu Bakar komentar, aku juga sama denganku, aku juga gitu. Ketika berada di samping Nabi, keimanannya langsung melejit. Seakan-akan surga neraka ada di hadapannya. Tapi ketika pulang sudah lupa semuanya sudah. Akhirnya ketawa, bercengkrama dengan istri dan anak-anaknya. Sama dong dengan aku, katanya Abu Bakar seperti itu. Lalu fadzaba maka pergi sapa Handalah. Maka pergi sapa Handalah. Fadzakarahu maka menceritakan siapa Handalah. Fadzakarahu maka menceritakan siapa Handalah pada kelakuan Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dialami Handalah itu diceritakan kepada Nabi. Nabi, ketika aku berada di samping engkau Nabi, mengikuti nasihat engkau, memperhatikan amalan engkau, keimananku langsung bertambah. Yang diingat hanya surga neraka. Ketika pulang, nah itu loh, ketemu anak istriku, sudah semuanya lupa sudah. Nah itu loh, langsung ketawa terbahak-bahak dengan anaknya, dengan istrinya dan sebagainya, sudah lupa dengan surga neraka lagi. Itu gimana Nabi kok seperti itu? Faqala maka bersabda siapa Nabi? Ya Handalah, wahai Handalah, lau kuntum seandainya ada kamu sekalian, iku kama takununa sebagaimana ada kamu sekalian, indi di sisiku Nabi, la sofahatkum maka niscaya mengajak berjabat tangan kepada kamu sekalian sopo al malaikatu beberapa malaikat ala fursikum di beberapa alas kamu sekalian, di tempat tidurmu, atau ala turukikum di atas beberapa jalan kamu sekalian. Berarti di mana-mana kalian berada sudah. Jadi terus Nabi komentar, Nabi nasihat, wahai Handalah, seandainya kamu selalu berada, nah itu. Jadi seandainya kalian itu sebagaimana ketika berada di sampingku. Jadi seandainya kamu itu keadaannya sebagaimana selalu berada di sampingku. Nah itu, sampingku berarti gimana? Keimananmu meningkat terus, selalu ingat surga neraka. Maka para malaikat itu akan menghormati kamu. Yaitu dengan mengajak berjabat tangan kepada kamu
Di mana saja kalian berada. Di mana saja kalian berada, ketika kamu santai-santai di tempat tidur, atau ketika kamu bekerja di jalan, ketika bepergian dan sebagainya. Nah itu. Jadi malaikat akan selalu mengajak jabat tangan dengan kalian. Dengan kamu. Kalau kamu selalu keadaannya sebagaimana berada di sampingku. Ingat Allah. Ingat surga neraka terus. Nah itu. Jadi kamu akan diajak jabat tangan oleh malaikat di mana saja kamu berada. Ya alhamdulillah wa alhamdulillah. Sa'atun wa sa'atun. Sa'atun sesaat, wa sa'atun dan sesaat. Maksudnya bagaimana? Jadi orang ingat kepada Allah itu ya sesaat-sesaat. Nah itu loh. Nggak bisa selalu ingat terus kepada Allah. Nah itu loh. Ya bisa. Tapi kewajiban yang lain akhirnya nggak bisa dikerjakan. Kepingin ibadah terus. Biar ingat terus kepada Allah. Ketika siang puasa terus. Ketika malam sholat malam terus. Nah itu. Ya biar maunya itu selalu ingat kepada Allah. Nah itu. Nah akhirnya kewajiban yang lain bisa menjadi kendala. Padahal dia juga punya kewajiban harus meramut istrinya, harus meramut anak-anaknya. Karena kewajiban suami ya juga ada kewajiban untuk meramut istrinya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Maunya selalu ingat kepada Allah, ibadah terus, mendekat terus kepada Allah. Nggak mau ingat selain ingat Allah, nggak mau ingat selain ingat surga dan neraka. Nah itu loh, maunya seperti itu. Nah itu. Nah akhirnya kewajiban yang lain, nah itu loh, malah terabaikan. Nah itu makanya wahai khandolah sa'atun sa'atun. Sa'atun wa sa'atun. Jadi ingat kepada Allah itu ya sesaat-saat. Nah itu loh. Dan itu memang ya keadaan manusia seperti itu. Nah, itu. Dalam riwayat lain juga dijelaskan al-imanu yazidu wa yanqusu. Bahwa keimanan itu selalu ada kalanya bertambah, naik, ada kalanya juga wayang kusu, ada kalanya juga berkurang. Itu sudah hal yang biasa namanya manusia, nggak ada yang sempurna. Nah itu, jadi wahai alhamdulillah sa'atun wa sa'atun. Ingat kepada Allah itu ya sesaat itu. Nggak bisa setiap detik ingat terus kepada Allah. Maunya kepada mendekat Allah, malah kewajiban yang lain tidak bisa dilaksanakan. Nah, itu kan juga ancaman itu. Kalau tidak bisa menetapi kewajiban yang lain itu. Mungkin istirahat dulu. Bagi yang mau ke belakang, ya silahkan. Kita beri waktu sebentar untuk istirahat. Yang mau ongkek-ongkek, menghilangkan ngantuk-ngantuk, ya silahkan. Atau yang bawa camilan, bawa makanan, minuman, ya silahkan dinikmati. Istirahat dulu, jazakumullah khairah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Kita lanjutkan pengajian kita. Mungkin istirahatnya sudah cukup, mungkin sudah seger lagi, tidak ngantuk lagi. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 78. Haddatsana Suwaid bin Sa'idin amba'ana Maliku ibn Anasin Ali bin Syabin an Abdurrahman ibn Ka'bin al-Ansari anahu sesungguhnya Abdurrahman iku ahbaru makhabari siapa Abdurrahman hu pada Ibnu Syihab. Anak bau sesungguhnya bapaknya Abdurrahman berarti Ka'ab. Anak bau sesungguhnya bapaknya Abdurrahman berarti namanya Ka'ab al-Ansari. Karena ada siapa Ka'ab atau bapak iku yuhadisu bercerita siapa Ka'ab, bercerita siapa bapak, anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa nabi, qala bersabda siapa nabi, isinya innama nasamatul mu'min sesungguhnya rohnya orang iman, rohnya atau ya nyawanya orang iman, maksudnya ini adalah rohnya orang iman yang mati syahid, nyawanya orang iman yang mati syahid, ikut to'irun menjadi burung, ikut to'irun menjadi burung, ya luku maksudnya takulu makan apa burung, fi syajaril jannah di dalam pepohonan surga, fi syajaril jannah di dalam pepohonan surga. Hatta sehingga yarji'a kembali apa roh, kembali apa nyawa nasamatul mukmin tadi. Hatta sehingga yarji'a kembali apa nasabatul mukmin atau ya nyawa ila jasati pada jasadnya mukmin, ila jasati pada jasadnya mukmin. Yauma yub'atsu besok pada harinya dibangkitkan dia. Besok pada harinya dibangkitkan dia, maksudnya ya hari kiamat, maksudnya hari kiamat. Jadi Nabi bersabda sesungguhnya nyawanya orang iman yang mati syahid, sesungguhnya nyawanya orang iman yang mati syahid itu berubah menjadi seekor burung, berubah menjadi seekor burung yang makan di pepohonan surga, yang makan di pepohonan surga sampai kembali lagi atau istilahnya bersatu lagi, sampai kembali lagi atau bersatu lagi dengan jasadnya besok hari kiamat. Besok hari kiamat yaitu pada harinya dia dihidupkan lagi atau dibangkitkan lagi. Nah, itu. Jadi nyawanya orang iman yang mati syahid, jadi terbunuh dalam berjuang membela agama Allah, itu sebenarnya apa istilahnya ya, masih hidup. Jadi nyawanya itu masih hidup, berubah menjadi burung, makan di pepohonan surga. Nah, itulah. Sampai nanti kalau sudah hari kiamat, nah itu nyawanya itu akan bersatu lagi dengan jasadnya, pelek. Nah, itu. Jadi nyawanya orang mati saya itu bukan mati, bukan, tapi dia masih hidup sebenarnya, berubah jadi burung di pepohonan surga sana sampai menunggu hari kiamat untuk bersatu kembali kepada jasadnya. Itu termasuk kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang mati dalam keadaan membela agama Allah, dalam keadaan mati syahid. Nah, itu. Jadi itu termasuk kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah. Ya, termasuk nyawanya itu masih hidup itu sebenarnya. Sudah menikmati kemewahan surga. Sudah merasakan kemewahan yang ada di
atau kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga. Padahal itu belum hari kiamat itu. Nah, bisa dilihat di dalam sebuah ayat di surat Ali Imran. Surat Ali Imran ayat 169 177 169 177. Wala tahsabannalladzi naqutilu fi sabilillah amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Nah itu farihina bima atahumullah min fadlih al-ayah. Jadi yang artinya, wahai Muhammad, janganlah engkau menganggap orang-orang yang terbunuh di dalam membela agama Allah itu mati, itu bukan. Jadi jangan kamu anggap orang yang mati dalam sabilillah, orang yang terbunuh dalam membela agama Allah itu mereka itu mati, jangan dianggap mati. Bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Bahkan atau justru mereka itu hidup di sisi Allah dengan diberi rezeki, dengan diberi banyak pemberian-pemberian atau dengan diberi rezeki. Farihina bima atahumullah min fadli. Mereka itu sama senang-senang dengan kefadolan yang diberikan oleh Allah itu. Nah itu, jadi mereka itu dalam keadaan bahagia, mereka dalam keadaan senang dengan kefadolan yang diberikan oleh Allah itu. Al-ayah. Jadi bisa dibuka di surat Ali Imran ayat 169 sampai 170. Hadatsana Hannadun, hadatsana Abdullah bin al-Mubaraki, an Abdurrahman bin Abdullah al-Mas'udi, an Muhammad bin Abdurrahman, an Isa bin Talhata, an Abi Hurairah qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaliju tidak akan masuk, la yaliju tidak akan masuk, annaro ke neraka, annaro ke neraka, sapa rajulun seorang rajul, sapa rajulun seorang rajul, baka yang menangis dia rajul, baka yang menangis dia rajul min khasyatillah, karena takut Allah atau karena khawatir kepada Allah. Hatta sehingga ya'uda kembali, hatta sehingga ya'uda kembali opo al-labanu air susu, opo al-labanu air susu fil dor'i di dalam wadah air susu atau dalam tempatnya air susu itu. Kalau dalam bahasa Jawa di dalam kopeknya tempat air susu itu. Maksudnya bagaimana? Nggak mungkin. Nah itu, nggak mungkin namanya air susu kok akan kembali lagi ke tempatnya lagi. Berarti ya nggak mungkin. Jadi tidak akan masuk ke neraka, tidak akan masuk ke neraka, yaitu orang yang menangis karena khawatir Allah. Nah, itu orang yang menangis karena khawatir Allah, takut kepada Allah. Jadi kalau memang dia menangisnya itu karena takut Allah, takut siksa Allah, takut ancaman Allah, nah itu nggak akan masuk ke dalam neraka, nggak akan masuk dalam neraka sampai ada air susu yang kembali ke dalam tempatnya lagi, ke dalam kopeknya lagi. Jadi nggak mungkin, pasti masuk neraka, masuk surga, tidak akan keluar. Walai jatamiu, dan tidak akan berkumpul, walai jatamiu, dan tidak akan berkumpul apa gubarun, debu, apa gubarun debu fisabilillah di dalam membela agama Allah, di dalam sabilillah maksudnya agamanya Allah, membela agamanya Allah. Wa dukhanu jahannam, dan asapnya neraka jahanam, dan asapnya neraka jahanam. Maksudnya apa ya? Tidak akan masuk neraka, tidak akan masuk neraka. Jadi debu karena kotor membela agama Allah,
karena kotor di dalam membela agama Allah, berjuang membela agama Allah sampai kotor berarti, itu banyak debu, itu tidak akan bercampur dengan asapnya neraka jahanam, tidak akan bercampur dengan asapnya neraka jahanam. Nah itu loh, berarti apa? Orang yang berjuang membela agama Allah tidak mungkin atau tidak akan masuk ke dalam neraka jahanam, karena nggak akan bertemu. Nah itulah, debu kotor karena dalam perjuangan fisabilillah membela agama Allah nggak akan bersatu berkumpul dengan asapnya neraka jahanam, berarti ya tidak akan masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi orang yang membela agama Allah nggak akan masuk ke dalam neraka jahanam. Itu. Makanya kita semangat dalam berjuang fisabilillah membela agama Allah. Membela agama Allah itu ya yes, untuk kelancaran. Nah itu loh, untuk kelancaran ibadah kita berjuang membangun sarana tempat ibadah kita. Nah itu loh, sebagai orang muslim membangun masjid, membangun tempat-tempat untuk menimba ilmu, untuk ngaji, itu juga masuk apa itu perjuangan itu. Nah itu loh, untuk kelancaran ketika akan ada acara, nah kita ikut membersihkan, kita ikut menjaga keamanan masjid itu juga termasuk perjuangan kita. Ya itulah, dalam membela agama Allah ini. Ya itulah, sehingga semua kegiatan dalam rangka ibadah kepada Allah lancar. Nah itu juga termasuk namanya berjuang dalam membela agama Allah. Hadatsana Hanadun, hadatsana Yahya bin Ma'inin, hadatsana Hisham bin Yusufah, hadatsani Abdullah bin Bujairin. Anau sesungguhnya Abdullah bin Bujairin, iku samia mendengarkan dia Abdullah bin Bujair, hani'an pada hani Maula Utsman, bekas budaknya Utsman. Maula Utsman, bekas budaknya Utsman. Nah, itu. Qala berkata siapa Hani? Karena ada sapa Utsman. Utsman berarti ya apa ini juragannya berarti. Ada siapa Utsman, yaitu juragannya itu. Idza waqafa, ketika berhenti siapa Utsman. Idza waqafa, ketika berhenti siapa Utsman ala kubrin, di atas kuburan. Ala kubrin, di atas kuburan. Baka maka menangis dia Utsman. Baka maka menangis dia Utsman, hatta sehingga yabulla, membasahi apa tangis, hatta sehingga yabulla, membasahi apa tangisan itu, lihiyatau pada jenggotnya. Lihiyatau pada jenggotnya. Jadi Hani ini ngomong ketika Utsman berhenti di atas kuburan. Ketika Utsman berhenti di atas kuburan, maka dia menangis. Maka dia itu menangis sampai apa itu istilahnya air matanya, sampai air matanya itu membasahi jenggotnya. Berarti nggak hanya sekedar nangis biasa, enggak, berarti nangis terseduh-seduh sampai jenggotnya basah. Fakila maka dikatakan lau pada Utsman. Terus ada yang ngomong pada Utsman, yang komentar kepada Utsman. Isinya tudkaru disebut opal janatu sorga. Tudkaru disebut opal janatu sorga, wanaru dan neraka. Wanaru dan neraka. Tapi falatabaki maka tidak menangis engkau. Falatabaki maka tidak menangis engkau. Watabaki dan menangis engkau Utsman. Watabaki dan menangis engkau Utsman. Min hadza
karena ini kuburan. Min Anda karena ini kuburan. Lah itu mengapa? Lah itu. Jadi wahai Utsman, surga dan neraka disebut-sebut atau diceritakan kepada engkau, tapi kamu tidak menangis. Jadi ada yang menjelaskan tentang surga neraka. Surga itu begini, neraka itu begini. Kamu tidak menangis. Nah itu biasa saja. Kenapa? Kamu kok malah menangis hanya karena kuburan ini? Nah itu. Kenapa kamu menangis hanya karena kuburan ini? Ketika dijelaskan masalah surga neraka biasa. Nah itu. Kelihatannya ya, apa istilahnya, tanggapannya ya dingin-dingin saja. Nah itu. Kenapa kamu malah menangis ketika berada di atas kuburan ini? Hanya masalah kuburan ini. Nah itu kenapa itu? Faqala maka menjawab siapa? Utsman. Faqala maka menjawab siapa? Utsman. Inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala bersabda siapa Nabi. Gini loh adanya aku menangis di atas kuburan ini. Itu sebab Nabi pernah bersabda. Yaitu innal kubra, sesungguhnya kuburan, iku awalu manzilin, ditambah. Jadi bagi yang kurang ditambah awalu manzilin, terus min manazili. Nah, manazili sudah sambung itu, jadi tambahnya awalu manzilin min, jadi manzilin min. Inal kubra, sesungguhnya kuburan, iku awalu manzilin, pertama kalinya tempat, min manazilil akhirah, dari beberapa tempat akhirat. Nah itu. Jadi Nabi pernah bersabda, sesungguhnya kuburan itu adalah sebuah awal atau sebuah pertama kalinya tempat dari sekian banyak tempat-tempat yang ada di akhirat, atau yang harus dilalui oleh manusia. Jadi kuburan itu merupakan awal atau pertama kali tempat yang dari beberapa tempat akhirat yang harus dilalui oleh manusia. Jadi dari sekian banyak proses tempat yang harus dilalui manusia itu kuburan lah pertama kalinya. Jadi setelah kuburan nanti ada masa meninggalkan kuburan. Ada tempat ini. Nah itu banyak kuburan. Apa itu banyak tempat-tempat yang harus dilalui. Nah pertama kalinya apa? Ya kuburan itu. Fa'in aja maka seandainya selamat dia, atau ya selamat siapa orang minhu dari kuburan, fama maka apa-apa badau setelah kuburan, iku aisaru lebih mudah, minhu daripada kuburan itu. Nah itu, jadi seandainya orang itu selamat dari
proses yang ada di kuburan. Dari proses yang ada di kuburan, maka kehidupan setelah kuburan, atau ya proses tempat setelah kuburan itu lebih mudah lagi. Itu lebih mudah lagi daripada di kuburan itu. Jadi kalau ketika berada di kuburan, proses di kuburan itu dia bisa melaluinya dengan mudah, berarti dia itu selamat, maka kehidupan atau proses atau tempat setelah kuburan itu akan jauh lebih mudah lagi. Jauh lebih mudah lagi. Sebaliknya wa ilam yanju, dan seandainya tidak selamat dia, atau dan seandainya tidak selamat siapa orang minhu dari kuburan, fama maka apa-apa badau setelah kuburan, iku asadu lebih berat atau lebih sangat minhu dari kuburan itu, daripada kuburan itu. Jadi seandainya seandainya dia itu tidak bisa selamat dari proses yang ada di kuburan, seandainya dia tidak selamat dari proses yang ada di kuburan, maka kehidupan atau proses setelah di kuburan kelak, setelah di kuburan nanti itu lebih berat lagi. Jadi kalau masih di kuburannya saja itu tidak selamat, dia sudah disiksa, maka proses setelah di kuburan itu tambah berat lagi. Jadi di awalnya saja sudah ada kendala, nanti setelah di kuburan akan lebih berat lagi. Lebih berat lagi. Makanya Utsman itu sampai menangis ketika di atas kuburan itu, karena di kuburan itu ternyata termasuk kunci, termasuk penentuan nanti di akhiratnya dia surga atau neraka, itu termasuk indikator awalnya di kuburan itu. Maka bagaimana kita menghadapi kematian itu para teman sekalian? Karena setelah mati ya awal perjalanan kita ya di kuburan dulu. Itulah sangat menentukan para teman sekalian. Makanya hati-hati, dijaga. Kewajiban kita itu beribadah hatta ya'tiyakal yakin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah. Ibadahlah kepada Allah sampai datangnya mati. Yakin di sini maksudnya mati. Bagaimana supaya kita itu bisa sampai husnul khotimah, bisa sampai mati dalam keadaan husnul khotimah. Apa yang kita perbuat, kerjakan itu baik semua. Bagaimana? Itu kita jaga. Qala berkata siapa Utsman. Wa qala dan bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Marwa itu tidak melihat aku Nabi. Marwa itu tidak melihat aku Nabi mandhoron pada pandangan kotu sama sekali. Ila kecuali al-kubru kuburan iku al-da'u lebih jelek. Minhu daripada pandangan itu. Dan Nabi bersabda, aku tidak melihat pandangan sama sekali kecuali kuburanlah merupakan pandangan yang paling jelek, yang paling paling jelek, paling mengerikan. Kelihatannya ya di kuburan kok kelihatannya masih di dunia, tapi sebenarnya itu kunci, itu yang menentukan itu.
Nah, kehidupan kita setelah itu bagaimana ya? Indikatornya ketika di dalam kubur itu. Hadatsana Muhammad bin Basharin, hadatsana Ibnu Abi Adiyin, an Muhammad bin Ishaq, hadatsani Muhammad bin Ibrahim, an Isa bin Talhata, an Abi Hurairah qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula, sesungguhnya seorang rajul, innar rajula, sesungguhnya seorang rajul, iku la yatakallamu, niscaya berbicara dia rajul, iku la yatakallamu, niscaya berbicara dia rajul, bil kalimati, dengan kalimat, bil kalimati, dengan kalimat, layaro, tidak melihat dia, layaro, tidak melihat dia, atau ya tidak merasa dia rajul, biha, dengan kalimah itu, biha, dengan kalimah, maksudnya kalimat yang diucapkan itu tidak merasa ba'san, pada bahaya, ba'san, pada bahaya, yahwi, turun dia rajul, yahwi, turun dia rajul, biha, dengan, atau biha sebab kalimat itu, biha sebab kalimat, maksudnya kalimat yang diucapkan, sab'ina kharifan, selama 70 tahun, selama 70 tahun, finari, di dalam api neraka, finari, di dalam api neraka. Nabi bersabda, sesungguhnya rajul yang mengatakan atau yang berbicara dengan kalimat, tapi dia tidak merasa bahaya dengan kalimat yang diucapkan. Jadi pokoknya dia sekedar ngomong, gak memikirkan efek atau ya imbas atau resiko dari ucapannya itu. Nah, itu ternyata di akhirat sebab ucapan itu dia masuk ke dalam neraka. Jadi dia itu turun selama 70 tahun di api neraka. Maksudnya apa? Ya dia masuk neraka. Nah itu loh. Jadi orang yang mengatakan suatu kalimat, dia tidak memperhatikan efek atau ya imbas, atau mungkin ya tidak memperhatikan resiko dari apa yang diucapkan itu. Nah itu. Menurut Nabi ternyata dia itu nanti di akhirat masuk neraka. Nah itulah. Nah maka dari itu inilah dalilnya terhadap berita-berita yang tidak jelas sumbernya, atau sekarang ini bisa dikatakan berita-berita yang hoax. Ya itu. Makanya supaya hati-hati. Ini agama. Dulu aja agama itu loh, Rasulullah SAW sudah memberikan tuntunan seperti ini supaya hati-hati ngomong sak ngomong. Nah itu. Ya ini dalilnya. Ini hadisnya. Bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan, kafa bil mar'i kadziban ayyakula bikulli masami'a. Cukup orang itu dikatakan pendusta. Nah, jadi cukup dikatakan itu sebagai pendusta. Apa itu? Mengatakan sesuatu yang dia dengar. Jadi apapun yang dia dengar langsung disampaikan tanpa diklarifikasi dulu, tanpa di cross check kebenarannya. Ya itu loh, kabar-kabar itu. Nah, orang kalau ya itu loh, gampang menyebarkan berita-berita yang tidak jelas, itu sebenarnya ya itu loh, dalam syariat agama Islam sudah cukup dia itu dikatakan pendusta. Nah, maka dari itu di sini ya itu loh,
kita mau mengatakan sesuatu, tolong di cross check dulu, diklarifikasi dulu, di cross check sumber kebenarannya kabar itu, biar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang kadang-kadang itu malah bisa mengadu domba. Jadi supaya kita jaga kondusivitas di negara kita ini, karena kalau negara kita itu aman, ya kita semuanya sebagai bangsa, sebagai masyarakat ya jadi tenang, menjalani kehidupan kita masing-masing. Hadatsana Qutaibah hadatsana Abdul Hamidi ibnu Sulaimana an Abi Hazimin an Salih bin Sa'ad qala, berkata siapa Sahal bin Sa'ad, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laukanat seandainya ada obat dunia, laukanat seandainya ada obat dunia, ikut ta'dilu membandingi apa dunia, ikut ta'dilu membandingi apa dunia, indallahi di sisi Allah, indallahi di sisi Allah, atau istilahnya ya menurut Allah, di sisi Allah, membandingi janah ba'udotin, pada sayap nyamuk, istilahnya apa, sesayap nyamuk. Jadi hanya sesayap nyamuk saja, kecil, nyamuk aja kecil, apa dari sayapnya. Masako maka tidak memberi minum siapa Allah, masako maka tidak memberi minum siapa Allah, kafiran pada orang kafir, kafiran pada orang kafir, minha dari dunia, sarbata ma'in, seruput air, atau ya seteguk air. Jadi satu seruput air saja, enggak. Jadi Nabi bersabda, seandainya menurut Allah atau ya di sisi Allah, dunia itu membandingi sesayap nyamuk. Jadi seandainya menurut Allah dunia itu membandingi, jadi nilainya itu membandingi sesayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberi minum kepada orang kafir seteguk pun, atau apa istilahnya, seseruput air pun, enggak. Nah itu. Jadi bayangkan dunia yang hebatnya, ramainya, riuhnya seperti ini. Nah itu loh. Untuk merebutkan dunia itu sampai terjadi perkelahian, sampai terjadi pembunuhan, atau bahkan kalau itu negara sampai terjadi peperangan hanya karena merebutkan keduniaan. Nah itu loh. Bersaing masalah maisha sampai ngirim santet, sampai walah macam-macam lah. Kelihatan dunia itu serius kayak gini, rame kayak gini para teman sekalian. Lah, seandainya dunia yang kelihatannya rame kayak ini menurut Allah itu loh membandingi sesayap nyamuk. Sayap nyamuk kan kecil tuh berarti. Nah itu loh. Berarti kan umpama menurut Allah dunia itu masih ada nilainya meskipun kecil. Nah itu. Itu Allah tidak akan memberi air atau tidak akan memberi air minum kepada orang kafir seteguk pun, nggak akan diberi oleh Allah orang kafir itu, nggak akan diberi air, nggak akan diberi kenikmatan, nggak mendapatkan bagian di dunia ini. Kalau menurut Allah dunia itu masih ada nilainya meskipun hanya sayap nyamuk. Lah itu. Lah kenyataannya orang nggak ibadah sekalipun di dunia ini pertemuan sekalian oleh Allah masih diberi. Berarti memang dunia itu menurut Allah nggak ada nilainya sama sekali. Jadi berhubung nggak ada nilainya oleh Allah diobral. Nah, diobral. Kayak kita punya berlian. Kita punya berlian nggak mungkin kita obral, itu berharga kok. Kita simpan rapat-rapat.
Ya itu loh, nggak semua orang kita lihatin, apalagi akan diberikan, nggak mungkin. Ya itu loh. Lah berhubung kita itu punya sesuatu yang murah, mungkin ya punya pasir atau punya sampah, halah setiap orang datang dikasih, karena kita menganggap itu nggak ada harganya. Ya sama sebagaimana dunia. Nah itu loh. Kalau dunia itu masih ada nilainya bagi Allah, ya meskipun sedikit, ya orang kafir nggak akan diberi kenikmatan, nggak akan diberi air minum seteguk pun nggak. Nah itulah mengartikan, mengindikasikan bahwasanya bagi Allah dunia itu sudah nggak ada artinya, makanya diobral oleh Allah, siapapun diberi. Hadatsana Qutaibah, hadatsana Abdul Aziz ibnu Muhammadin anil Ala ibni Abdurrahman an Abihi an Abi Hurairah qala, berkata siapa Abu Hurairah, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya, dunia iku sijnul mukmin, penjaranya orang iman. Penjaranya orang iman, wa jannatul kafir, dan surganya orang kafir. Nah itu berarti apa ya? Namanya dunia itu adalah penjaranya orang iman, ya memang ya kehidupan orang iman terbatas. Ya itu loh, dibatas. Itu banyak dibatasi aturan-aturan para teman sekalian. Nah itu loh, para saudara sekalian. Ya itu. Jadi dunia itu merupakan penjaranya orang iman, ya memang, karena apa, namanya penjara itu banyak aturan, banyak batasan-batasan, tidur aja dibatasi. Nah, itulah orang iman. Nah itulah, jadi kehidupannya itu sangat terbatas, nggak bisa bebas, karena apa, tertahan dengan aturan-aturan dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak batasan-batasan, banyak aturan-aturan, banyak keharuman. Nah itulah, yang bagi orang yang tidak mengerti agama, ya itu merupakan kebebasan. Nah bagi orang iman, bagi orang Islam itu ada banyak batasan-batasan, aturan-aturan. Nah itu, lah begitu juga dunia itu merupakan surganya orang kafir. Lah kalau orang kafir, ya udah nggak ada aturan, bebas, apapun yang diingini, silahkan, karena memang ya tidak terikat dengan aturan dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak teratur terikat dengan aturan-aturan itu. Hadatsana Abu Hafsin rupane Amr bin Aliin, hadatsana Khalid ibnul Harisi, hadatsana Syu'bah an Ali bin Zaidin an Abdurrahman bin Abi Bakrata an Abihi an rajulan, sesungguhnya rajul iku kala berkata siapa rajul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul nasi khairun, ayun nasi, manakah manusia khairun yang baik. Rajul bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, siapa toh orang yang paling baik itu? Ayun nasi khairun, kala menjawab siapa Nabi, man, orang tola yang panjang apa umurnya, man, wa hasuna, dan baik apa amaluhu, amalannya, man. Orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya, yang baik amalannya. Nah itu. Jadi orang yang paling baik ya orang yang umurnya panjang, amalannya baik. Nah ibaratnya dia itu setiap tahun mendapatkan pahala 100. Lah umurnya 100 tahun, berarti kan 100 kali 100 tahun. Nah itu 10.000 pahalanya itu. Nah itulah orang yang paling baik. Itu. Semakin lama, semakin panjang umurnya ya baik. Semakin baik karena apa? Dalam menjalani umur itu dia gunakan dengan sebaik-baiknya. Makanya dengan bertambahnya umur berarti bertambah pahala terus. Kalau berkata siapa rajul, fa'ayun nasi syarun, manakah manusia syarun yang jelek? Terus dia tanya, lalu orang yang paling jelek yang mana? Siapa? Kalau menjawab siapa Nabi, man, orang tola yang panjang apa umurnya,
Tapi wasa dan jelek opo amalu amalannya. Nah, orang yang paling jelek yaitu orang yang umurnya panjang tapi jelek amalannya. Lah dalam menjalani umur dia itu selalu berbuat maksiat. Umpama 1 tahun dia berbuat maksiat 100. Lah kalau umurnya 100 tahun berarti ya 100 kali 100 dosa. 10.000 dosa. Lah kalau umurnya jelek ya berarti dia ya dosanya ya sesuai dengan umurnya itu. Makanya orang yang paling jelek ya orang yang panjang umurnya, jelek amalannya. Hadatsana Muhammad ibn Abdul Ala, hadatsana Yazid ibn Zura'in, an Muhammad ibn Amr, an Abi Salamata, an Abi Hurairah, qala berkata siapa Abu Hurairah. Qala bersabda sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yazalu tidak henti-hentinya. Ma yazalu tidak henti-hentinya opal balau cobaan. Ma yazalu tidak henti-hentinya opal balau cobaan bil mukminin dengan orang iman laki-laki, wal mu'minati dan orang iman perempuan. Dan orang iman perempuan. Fi nafsihi di dalam dirinya mukmin, wa waladi dan di dalam anaknya mukmin. Jadi ya apa istilahnya itu? Cobaan lewat dirinya sendiri. Contohnya sakit-sakitan dan cobaan lewat anaknya. Nah, itu anaknya ya susah diatur. Anaknya nakal, wa mali dan di dalam hartanya mukmin, maksudnya ya lewat hartanya, entah itu karena ya mungkin ya menghadapi situasi pandemi ini kena imbas akhirnya dikeluarkan dari pekerjaan, ya itu cobaan, atau mungkin ya harta yang jadi tabungannya hilang, dicuri orang, nah, itu cobaan. Hatta sehingga yalko bertemu dia mukmin, hatta sehingga yalko bertemu dia mukmin Allah kepada Allah. Maksudnya sampai mati. Jadi sampai mati wama dan tidak ada iku alaihi bagi mukmin. Wama dan tidak ada iku alaihi bagi mukmin apa khotiatun, satu kesalahan pun. Satu kesalahan pun. Jadi Nabi bersabda cobaan selalu atau berarti tidak henti-hentinya menimpa pada orang iman, entah itu laki-laki maupun perempuan. Jadi cobaan itu selalu menimpa atau mengenai pada orang iman, entah itu laki-laki maupun perempuan, lewat dirinya atau ya anaknya atau lewat hartanya sampai mati, sampai dia mati. Nah itulah. Jadi sampai mati atau sampai dia mati dalam keadaan tidak ada satu kesalahan pun baginya. Jadi sampai mati dalam keadaan tidak ada satu kesalahan pun baginya. Nah itu. Berarti dengan cobaan-cobaan yang dialami oleh orang iman, kalau dia mau sabar itu sebagai penghapus kesalahan. Nah itulah. Dan cobaan itu akan diterima oleh orang iman sampai dia mati. Nah itu. Sampai dia mati. Entah itu ya coba lewat dirinya, lewat anaknya, lewat hartanya, selalu. Sampai mati. Sehingga mati bersih dari, meskipun hanya satu kesalahan pun, gak ada sudah. Karena dia bisa sabar menghadapi cobaan. Lah kecuali kalau tidak sabar, karena saking sakit hati. Nah itu loh. Atau karena saking emosi. Nah itu. Saking apa? Nah itu terserah karena menghadapi cobaan, reaksi dari tiap orang yang berbeda-beda. Ya, macam-macam. Akhirnya nggak sabar. Nggak sabar, sudah nggak mau ibadah lagi. Akhirnya nggak sabar terus bunuh diri. Ya udah. Nah itulah. Karena dia nggak sabar malah dapat dosa. Itulah. Tapi kok dengan menghadapi cobaan itu dia bisa sabar menghadapi ujian cobaan itu, nah itulah.
Itu sebenarnya itu menghapus kesalahan sampai nanti mati tidak ada kesalahan satupun yang ada dalam dirinya. Nah itu berarti ya kalau sudah nggak ada kesalahan ya nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga. Hadatsana Abu Abdullah rupani Muhammad ibnu Abi Saljin al-Baghdadiyu, yaitu sahibu Ahmad bin Hambal, temannya atau sahibnya Ahmad bin Hambal. Hadatsana Ali bin Hafs, hadatsana Ibrahim ibnu Abdullah ibnu Khatibin, an Abdullah ibnu Dinarin, an ibnu Umar, qala berkata siapa Ibnu Umar, qala bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuksiru, janganlah memperbanyak kamu sekalian, janganlah memperbanyak kamu sekalian al-kalama pada ucapan, al-kalama pada ucapan biwairi zikrillah, selain ingat kepada Allah. Selain ingat kepada Allah. Nabi bersabda, janganlah kalian banyak ngomong. Janganlah kalian itu banyak ngomong selain ingat kepada Allah. Nah itu. Jadi ya jangan banyak ngomong selain ingat kepada Allah. Sebab fa'inna kasratal kalam, maka sesungguhnya memperbanyak ucapan atau memperbanyak omongan, memperbanyak ucapan atau memperbanyak omongan biwizikrillah, dengan selain ingat kepada Allah, biwizikrillah, dengan selain ingat kepada Allah, iku qaswatun, mengeraskan, iku qaswatun, mengeraskan lil qalbi, pada hati, lil qalbi, pada hati. Sebab sesungguhnya memperbanyak ngomong selain ingat pada Allah, sebab memperbanyak ngomong selain ingat pada Allah itu bisa mengeraskan hati. Hatinya itu jadi kaku, jadi keras, wangkot. Nah itu. Nah kalau sudah hatinya keras, diingatkan jadi susah, dimasuki hidayah, dimasuki nasihat itu sudah berat karena hatinya keras. Waina aba'adan nasi, dan sungguhnya lebih jauh-jauhnya manusia, dan sungguhnya lebih jauh-jauhnya manusia minallahi, dari Allah, iqal qalbul qasi, hati yang keras, hati yang keras. Dan sesungguhnya orang yang paling jauh dari Allah, orang yang paling jauh dari Allah, yaitu orang yang memiliki hati yang keras sehingga tidak bisa menerima nasihat, susah diarahkan. Nah itu loh, sulit dinasehati. Akhirnya umpama Jawa itu jadi orang yang bergudul. Nah itu loh, susah diarahkan karena apa? Hatinya keras. Jazakumullah khairan. Insyaallah demikian apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan sedikit penyampaian ini Allah berikan tambahan manfaat dan barokah bagi kita semuanya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat tajri min تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين.